Lari. Shenli, kau harus lari. Jika kau tetap di sini, kau akan kehilangan dirimu. Tinggalkan saja Zhongyu. Hanya dengan pergi kau bisa bertahan hidup. Jangan pikirkan status keluarga atau kehormatan. Cukuplah kebebasan serta bertahan hidup. Di mana Cie? Kenapa bertanya padaku? Kalau bukan kamu, siapa lagi yang kutanya? Hanya kau yang bisa berbicara dengannya. Aku tidak tahu. Cie, 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 Cie. Nona Shen, jangan kabur lagi. Berhentilah. Kami sudah melihatmu. Maaf, aku tak sengaja melihatnya. Bolehkah aku menumpang di sini sebentar? Sebentar saja. Keluar. Kau tak paham bahasa kami ya? Aku mohon jangan kirim aku kembali ke sana. Lebih baik aku mati daripada kembali. Maaf mengganggu. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda melihat pengantin saya berlari lewat sini? Saya melihatnya. Permisi, apakah Anda melihat pengantinku melintas di sini? Dia lari ke sana. Kau yakin wanita itu lari ke sana? Apa yang kau tatap? Hah? Zong, Tuan Zong, saya keliru. Tuan Zong. Maafkan saya. Aku tak tahan dengan orang yang keterlaluan. Terima kasih. Aku sangat berterima kasih. Jangan salah paham. Aku cuma tak suka orang lain menerobos kamarku. Kalau tidak ada urusan lain, kau bisa pergi sekarang. Kau? Ini? Kamarmu? Boleh aku pinjam sepotong pakaian? Gaunku ini terlalu mencolok. Kaos ini cukup menutupi tubuhmu. Terima kasih. Lalu kau akan pakai apa? Aku akan mengenakan itu. Oh, Seberapa cepat kau berlari? apa? Berlari? Apa kau pelari cepat? Oh, waktu SMP dulu, seseorang mendaftarkanku ke lomba 400 meter. Saat itu aku berlari dalam 1 menit 43 detik. Meski, Cukup. Itu sudah cukup. Peringkat tak penting. Yang kubutuhkan hanyalah nyali.
1 menit 43 detik. Lumayan juga. Kau tak bilang mau menungguku, kakimu panjang sekali, sementara kakiku pendek. Aku sampai serasa terbang saat kau menarikku. Kalau seseorang tak mencoba, dia tak akan tahu sebesar apa potensinya. Sudah. Kau sudah aman sekarang. Hei, bisakah kau meminjamiku sedikit uang untuk taksi? Ponselku tidak kubawa. Berikan aku akun WeChatmu, nanti kalau aku ada uang pasti kukirim balik padamu. Kamu, selain minta baju, minta uang pula. Sesudah minta uang, sekarang malah minta kontak WeChat. Kalau begitu, beri aku alamatmu saja. Nanti akan kukirim uangnya ke sana. Kenapa harus naik taksi? Mau kemana? Aku mau pergi ke bekas villa nenek. Tempatnya aman? Ya, di depan rumahnya ada danau. Sejak kecil aku takut air, dan aku tak bisa berenang, jadi aku jarang ke sana. Mereka semua pasti tak menyangka aku ada di sana. Untung saja dia tak dengar. Hei, itu Kak Ye. Wah, siapa perempuan di kursi penumpang Kak Ye itu? Kok belum pernah lihat dia? Dia mau kemana? Kenapa dia langsung pergi? Benar-benar tak masuk akal, ada perempuan di kursi penumpangnya. Tapi harus diakui, perempuan itu cantik juga. Tak mungkin kan? Mana mungkin? Kejar mereka. Siap. Aku lapar. Kau pesan makan dulu sesukamu. Aku tak pilih-pilih makanan. Aku mau ke sebelah dulu membeli beberapa potong baju. Nanti aku kembali untuk membayar tagihannya. Terima kasih. Semuanya akan kukembalikan padamu. Tenang saja. Aku tak peduli. Selesai makan, aku akan mengantarmu pulang ke rumah nenekmu. Setelah itu, tak perlu lagi saling menghubungi. Halo Nyonya. Dua porsi roti goreng, terima kasih. Habis. Pekan lalu Tuan Muda Chen mengajakku ke sebuah restoran Michelin 3 bintang. Di hadapan banyak orang, dia bersikeras memberiku tas Hermes, sungguh merepotkan. Aku paham. Kemarin aku ke grup Xie, klub pribadi milik Tuan Muda ketiga, untuk merayakan ulang tahunnya. Dia tak tanya dulu lalu bilang ke semua orang bahwa aku kekasihnya. Padahal baru tidur bersama 2-3 kali, kenapa harus seserius itu? Tepat sekali, Kak. Halo. Dua tamu terhormat. Ingin duduk di mana? Perlukah saya menyiapkan tempat duduk dekat jendela? Apakah itu Shenli? Lihat apa yang dia pakai, baju dan sepatunya itu. Apa dia memungutnya dari tempat sampah? Wah, pantas saja rasanya tak asing. Bukankah ini Shenli? Nona besar Shen? Aduh, si nona besar Shen ini hanya memesan 2 porsi roti goreng, jangan-jangan dompetnya sudah kosong? Katanya sejak Shen Yan tiada. Keluarga kaya nomor 1 di kota Gang, Shen Family, telah jatuh sejatuh-jatuhnya. Sepertinya rumor itu benar. Jangan coba-coba bicara buruk tentang ayahku. Jangan sekali-kali menghina ayahku. Oh, tak berani? Memang siapa kamu? Dulu kau selalu sok keren, itu tak masalah bagiku. Tapi sekarang, masihkah kau pikir kau masih putri orang kaya yang hebat? Kamu. Bukankah ibumu sudah menjualmu kepada Tuan Zong? Lalu, dia ternyata tak menyukaimu. Lalu mengembalikanmu begitu saja? Oh, begitu rupanya. Lihat pakaianmu dari kepala sampai kaki, harganya bahkan tak cukup buat satu menu di sini, tapi masih berani pamer di depan kami.
Urusanku tak ada sangkut pautnya dengan kalian. Kalau kalian masih berani ribut tak jelas di sini, jangan salahkan aku kalau bertindak kasar. Tak ada hubungan? Biar ku kasih tahu. Hubungannya besar sekali. Pelayan, Iya, Nona. Ada yang bisa saya bantu. tiap bulan, uang yang kuhabiskan di sini minimal puluhan hingga ratusan ribu dolar. Bagaimana bisa kalian biarkan pengemis ini masuk dan makan di ruangan yang sama denganku? Tepat. Sepertinya restoran ini tak tahu kelasnya. Mungkin mulai sekarang, kami tak perlu datang kemari lagi. Mohon maaf. Harap jangan marah, Nona. Saya akan segera mengusirnya. Maaf. Silakan segera pergi. Tenang. Restoran murahan begini, aku juga enggan kesini lagi. Aduh, semudah itu mau kabur? Tanganmu barusan menyentuh kursi dan meja ini, juga peralatan makannya. Semuanya terkontaminasi kuman dari tubuh kumalmu. Sekarang, bagaimana tanggung jawabmu? Benar, meja, kursi, dan alat makan. Ini sudah kau kotori. Penuh kuman, kau harus ganti rugi. Kuman? Kalian sendiri penuh kuman berbahaya, masih perlu takut dengan sedikit kumanku? Kamu! Berani sekali kau. Hari ini kalau aku tak bisa membuatmu berlutut dan memohon maaf, kusumpah akan kulakukan apapun. Dengar, sekarang situasi Kota Gang sudah berubah. Mulai sekarang, kau Shenli cuma pantas jadi pelayan penyemir sepatu grup Shu Grup Jiang. Grup Shu Grup Jiang? Kenapa aku tak pernah tahu ada grup Shu Grup Jiang di Kota Gang? Apa ada orang yang benar-benar mengira dengan cara murahan begitu, mereka bisa langsung jadi terpandang? Kau berani menamparku? Dasar sampah. Kesini kau. Tenang, mohon jangan emosi. Beraninya orang selevelmu memukulnya? Sampah. Aku akan membalasmu sekarang juga. Benar, beri dia pelajaran. Apa ini? Apa toko ini? Begitu bernilai. Mengapa aku tidak tahu? Tuan, Apa hubunganmu dengan Shenli? Siapa kau? Kau tahu siapa kami? Siapa? Katakan. Siapa kalian? Sebenarnya, kalau jawabannya tak memuaskanku, di kemudian hari, kalian tak usah berbicara lagi. P, manajer toko. Ada apa? Dia merusak toko kita. Segera hentikan dia. Apa kau buta? Mengapa kau mencari masalah dengannya? Kau masih mau bekerja di Kota Gang? Ada apa? Barusan manajer toko itu tampak sangat takut padamu. Apakah kau ada hubungan dengan toko tersebut? Maaf, aku tak ingin berteman. Antarkan aku pulang ke rumah nenek. Setelah itu, kita tak perlu berurusan lagi. Betul kan? Aku mengerti. Apa yang kau lakukan di sini? Shenli, kau sudah kembali? Jangan ribut lagi. Kau terluka, jangan sampai infeksi. Biar ku bantu mengobatinya. Lepaskan aku. Kau tahu aku mencintaimu. Kalau saja kau mau sedikit patuh, kenapa harus jadi begini? Ini malam pernikahan kita. Aku berharap kita bisa mencipta kenangan yang indah. Akan kuambilkan obat untukmu. Tak adakah yang bisa menolongku? Antar aku pulang ke rumah nenek, lalu kita tak usah saling menghubungi lagi, kan? Sial,
Sebenarnya, apa yang kumarahi? Tolong, jangan kirim aku ke sana lagi. Lebih baik aku mati daripada harus kembali. Aku selalu berharap ada seseorang yang datang menyelamatkanku. Tapi aku tahu, tidak akan ada yang datang. Shenli, naiklah ke mobil, saatnya pulang. Shenli, berhentilah berulah, jangan sampai kau terluka. Shenli, tahukah kamu, tindakanmu kabur dari pernikahan ini membuatku begitu terpukul? Aku tak mungkin menikah denganmu. Kau takkan bisa kabur. Shenli, kembalilah. Turuti kata-kataku. Hei, berhenti. Aku tidak mau ke sana. Jangan sakiti dirimu. 1 menit 43 detik. Satu menit 43 detik. Shenli, dia tak bisa menolongmu hari ini. Entah aku lenyap, atau aku pergi, kamu tidak mungkin bisa menahanku selamanya. Shenli, mendekatlah. Jangan takut. Aku takkan membiarkanmu hilang. Dia tak bisa menolongmu. Kalian takkan bisa kabur. Aku enggan menyakitimu, namun kepadanya belum tentu. Shenli, kembalilah, turuti kata-kataku. Mendekatlah. Percaya padaku, aku takkan meninggalkanmu lagi. Shenli, Saat ini, meski di depan ada bahaya, aku akan menembus kegelapan dan menyelami ketidakpastian. Shenli istriku, serahkan dia padaku. Dasar penjahat, jangan kira aku tak tahu siapa kau. Aku pasti akan menemukanmu. Ada apa? Kamu basah sekali. Pakai ini. Nanti kamu bisa jatuh sakit. Aku sudah selesai ganti baju. Yuk, kita pergi. Masih adakah tempat yang bisa kita datangi? Ada kok. Lokasinya cukup terpencil, tidak terdaftar di navigasi. Bagaimana kalau aku saja yang mengemudi? Sepertinya kamu juga kurang tahu rutenya. Maaf, barusan aku berbohong. Sudah kutebak. Jika
kau tak mau menampungku, aku sungguh tak punya tempat lain untuk dituju. Cepat atau lambat. Aku akan ditangkap Zongyu dan ibu, lalu dibawa pulang. Kau baru saja berjanji padaku bahwa kau takkan meninggalkanku. Maaf, aku juga berbohong. Kenapa? Aku tak bisa terlibat hubungan dengan siapapun. Aku bisa merasakan kau tengah memikul sesuatu. Tadi ku dengar Zongyu berkata, dia menyebutmu narapidana. Aku tidak takut. Asal bisa lepas dari ibu dan Zongyu, nyawaku pun rela aku pertaruhkan. Aku pun tidak takut mati. Kalau kau tak setuju, aku tak akan melepas pedal gas ini. Saat itu, barulah aku sadari bahwa kita berdua cuma bidak yang tersisih dari dunia ini, bahkan tak bisa saling memiliki. Aku mengerti. Hentikan. Segera hentikan. Kau tak seharusnya lenyap bersamaku. Mengapa? Kenapa kau menghentikanku? Kenapa kau tak membiarkanku mengakhiri semuanya? Kenapa? Sudahlah, jangan menangis lagi. Bukan berarti aku enggan menurutimu. Tapi kau juga harus berjanji padaku untuk tak mengulanginya lagi nanti. Berikan kepadaku. Kau orang kedua yang berani melakukan apapun demi melindungiku. Aku cuma ingin jadi yang pertama. Jadi, siapa dia? Itu ayahku. Namun kini, dia tak mampu lagi menandingimu. Kenapa jadi serius begitu? Saat ayahku masih hidup, hidupku sangat bahagia. Sejak ayahku meninggal, ibuku demi mempertahankan status sosialnya, dia memasang harga tinggi untukku. Lalu menjualku kepada Zongyu. Maaf. Kenapa kau minta maaf? Harusnya aku yang minta maaf. Barusan kau sudah menyelamatkanku. Aduh, ini benar-benar lucu loh. Lihat deh. Rambut tak boleh dikeriting atau diwarnai. Harganya akan naik. Berat badan harus dipertahankan 80 pon. Harganya pun naik. Kulit harus tetap cerah. Lembut terawat. Harganya juga naik. Nih lihat. Kulitku cukup putih kan? Biar ku kasih tahu, aku bukan barang sembarangan. Nilainya tinggi. Jangan berkata begitu tentang dirimu. Itu sama sekali tak lucu. Aku merindukan ayah. Begitu rindu sampai rasanya membencinya.
karena kau mencintainya. Kalau kau, barusan ku dengar Zong Yu menyebutmu penjahat. Siapa yang sudah kau bunuh? Kenapa kamu diam saja? Apa kamu memang tak bisa bicara? Atau memang tak mau bicara? Aku tak tahu harus berkata apa. Akan ku beritahu setelah ku pikirkan masak-masak. Cie, kamu orang yang sangat baik. Aku bisa melihatnya dari tatapan orang sepertimu. Saat kamu memandangku, kamu agak mirip ayahku. Saat Zong Yu memandangku, dia seakan sedang memandangi produk yang amat memuaskan. Dia merasa bebas memilih sesuka hati. Sudah, hentikan. Tidak, kamu sama sekali tak tahu betapa mengerikannya Zong Yu. Yang diinginkannya hanyalah kendali penuh. Dia bilang mencintaiku, peduli padaku, bahkan takut kehilangan aku. Tapi dia sungguh bukan manusia. Sebenarnya di lubuk hatinya, aku tak beda dengan seekor semut. Hanya saja, baginya aku jauh lebih memuaskan dari seekor semut. Ayo pergi. Kita mau kemana? Akan ku bawa kau melihat duniaku. Meski Cie sudah membuka dunianya untukku, baru saat ini kusadari bahwa dunia kita berbeda. Shenli, selamat datang di duniaku. Sayang, siapa perempuan ini? Halo, aku Shenli. Ini Li Zhao, seorang pembalap. Kami sama sekali tak ada hubungan. Kami berpacaran. Kau juga tahu, pria macam Cie selalu gonta-ganti pacar, tapi tak mau serius. Tidak benar. Senang bertemu denganmu. Kau menakutinya. Cie! Sebenarnya apa hubungan kalian? Sebenarnya siapa dia? Kami sudah lama putus. Apapun hubunganku dengannya, rasanya aku tak perlu menjelaskannya padamu. Sejak kapan kau mulai main-main dengan wanita macam dia yang bisa tumbang hanya dengan sekali tiupan angin? Dia saja tak pantas. Memangnya apa hebatnya dia? Karena dia pandai menggoda di ranjang? Cukup. Cie, jangan lupa, buat apa kau datang ke sini? Kau datang untuk balapan. Ini trek balap, bukan klub malam. Cie, jangan terbawa emosi. Jangan gara-gara aku, urusanmu jadi terganggu. Kau mau kemana? Aku tunggu di samping. Jangan lupakan janjimu padaku. Bagus kalau kau tahu diri. Apa kau tertarik balapan? Bisa kuajari. Aku tertarik, tapi aku... Sudah cukup. Ayo naik ke mobil. Zolin Feng, bantu aku. Aku tak mau melihat perempuan tak tahu malu ini di trek balap. Kamu sudah ingat semuanya? Ya, aku ingat. Kamu nanti duduk di kursi penumpang saja. Aku belum berani membiarkanmu mengemudi sekarang. Aku, sebenarnya aku bisa mengemudi. Waktu itu, aku cuma takut kamu akan benar-benar meninggalkanku. Sekarang tak perlu takut lagi. Kamu hanya perlu duduk manis di kursi penumpang. Lalu, apa ada hal lain yang perlu kulakukan? Tak usah lakukan apa-apa. Cukup saksikan aku menang. Kak Ye, kesini sebentar. Cepat. Aku ke sana dulu. Tunggu aku kembali. Ya.
Gimana kalau kita minum sedikit malam ini? Boleh? Berani-beraninya kamu merebut pacarku? Ayo kita adu. Siapapun yang menang, dia yang akan bersama Cie. Cie itu manusia, bukan hadiah lomba. Lagi pula, mobil ini bukan milikku. Aku tak mau balapan denganmu. Kalau mau balapan, tunggu saja Cie kembali. Itu bukan pilihanmu lagi. Sekarang yang di garis start adalah dirimu. Sudah dimulai. Balapannya sebentar lagi dimulai. Benar, aku tak sabar menunggunya. Pasti akan sangat seru. Mobilku. Mobilku. Mana bisa? Kamu salah dengar. Biar aku cek dulu. Sebaiknya doakan Shenli baik-baik saja. Sudah aku bilang, kalian benar-benar tak berasal dari dunia yang sama. Dia tak suka tipe sepertimu, tapi tipe sepertiku yang bisa menantangnya. Balapannya sudah dimulai. Aku beri kau waktu 5 detik. Jangan bilang aku menindas yang lemah. Apa yang kau lakukan? Sadar tidak kalau kau sedang buang-buang waktu? Apa kau sudah gila? Apa kau tahu cara menghormati lawan? Mengalahkanmu adalah bentuk penghormatan terbesarku padamu. Cie, aku tak akan melepaskannya. Cie, kenapa kau di sini? Lalu siapa di dalam mobil itu? Cie, yang di mobilmu itu pasti pacar barumu kan? Berani juga dia menantang Li Zhao balapan. Li Zhao paling kuat di tim sekarang. Cie, kalau kau kalah, mobilmu bakal jatuh ke tangan Li Zhao. Siapa yang kalah belum tentu. Kalau mau mengalahkannya, tikungan berikutnya adalah peluangnya. Itu bagian jalur yang paling dikuasai Li Zhao. Lagi pula, menyalip di tikungan adalah keahliannya. Dia menyalip. Apa dia bakal menang? Lumayan juga. Di mana kau temuan orang ini? Kau benar-benar gila. Kau kalah? Kamu benar-benar gila. Kau kalah. Apa kau sadar atas apa yang kau perbuat? Aku sedang bertarung. Bagaimana jika kau terluka? Kau lupa janji yang telah kau buat padaku? Aku? Maafkan aku. Kau. Akulah yang menang. Kau sama sekali bukan bagian dari tim balap kami. Kau tak berhak ikut balapan ini. Serahkan kuncinya kepada Cie. Ini masalah pribadi antara kami sebagai pasangan. Sebaiknya kau tidak ikut campur. Tahukah kau? Inilah alasan Cie tak menyukaimu. Diam. Kuperingatkan kau. Jangan sampai ku dengar lagi. Kesabaranku terbatas. Li Zhao kan? Aku bersama Cie berasal dari dunia yang sama. Kami berdua tak takut apapun. Dia bersedia melakukan apapun demi diriku. Bisakah kau melakukan itu? Itulah perbedaan kita. Berikan padanya. Ayo pulang. Ya. Pacarmu pasti tak suka aku datang ke sini. Sudah ku bilang dia bukan pacarku. Kamu sengaja bicara begitu hanya mau membuatku kesal kan? Cie, kau sudah pulang? Dia lagi. Baru hari pertama, kau sudah membawanya ke rumah. Cie, kau sudah berubah. Kenapa kau di sini? Dulu kau sempat memberiku kunci, sudah lupa? Apa? Kunci?
Bukan apa-apa. Kau bisa pergi sekarang. Kami perlu istirahat. Jangan senang dulu. Kebahagiaanmu takkan lama. Terima kasih. Betul. Pintunya di sana. Kau pasti sudah tahu kan? Aku aku tidur di mana? Aku bakal tidur di mana? Jangan main-main. Tidur di sini? Atau di sofa? Aku tak tahu bagaimana denganmu. Tapi aku, hari ini benar-benar lelah. Aku perlu tidur di ranjang. Baiklah, tak diduga, aku malah harus tidur bareng kriminal di ranjang yang sama. Tapi aku sama sekali tak takut padanya, justru merasa sangat aman. Apa yang kamu pikirkan? Tak ada apapun. Selamat malam. Cantik, gimana kalau kita bermain bareng? Pergi. Maaf. Boleh aku bertanya, apakah kamu pernah melihat orang ini? Permisi, pernahkah Anda melihat orang ini? Tidak. Sepertinya hari ini aku benar-benar kurang beruntung. Ini kartu namaku. Nomor teleponku tertera di sana. Dia istriku. Jika Anda melihatnya, tolong kabari aku. Akan ada hadiah besar. Hei, Cie, kamu harus tenang sekarang. Kendalikan dirimu. Shenli, jangan takut, aku datang untuk menjemputmu pulang. Nona muda, kembalilah bersama Tuan Zong. Lebih baik aku mati daripada ikut dengannya. Aku sama sekali tak mencintainya. Cinta bisa dipupuk? Asal kau patuh, kau akan bahagia bersamaku.
Jangan mendekat. Tolong aku. Berani-beraninya kalian menerobos ke rumahku. Mau kuhabisi kalian. Cie kan? Kau tahu posisimu sekarang? Sepertinya tak perlu kujelaskan lagi, bukan? Masih berani menantangku? Awas, sisa hidupmu bisa kau habiskan di penjara. Hati-hati kacanya. Kakimu. Kau, Karena kau tahu statusku. Kau juga harus paham bahwa kau tak bisa mengancamku. Demi dia, aku rela mengorbankan segalanya. sudah di ujung tanduk, masih keras kepala? Bangkit dan tangkap Shenli. Soal Cie, habisi saja dia, tak masalah. Baik. Si Ci itu, jangan salahkan aku kalau harus bertindak kejam. Demi Shenli, aku rela melakukan apa saja. Shenli, dia seorang kriminal. Dia sangat berbahaya. Jangan biarkan dia merusakmu. Segera kembali. Gimana? Kakimu baik-baik saja? Cuma luka kecil. Tak apa. Aku benci kamu. Aku juga sayang kamu. Lekas bangun. Tangkap mereka. Siap. Kita aman sekarang. Ya, Sini. Kau tahu, kenapa aku gemar balapan? kenapa? Tiap kali kuinjak pedal gas, rasanya aku bisa lari dari sesuatu. Mereka? Mengapa? Bilang kamu sudah menghabisi orang? Itu. Tak apa kalau kau tak mau menceritakannya. Ya, kalau kau sudah siap, beritahu aku. Saat itu, aku sangat mabuk di sebuah pesta dan ingin pulang. Aku berjalan ke parkiran seorang diri. Hampir tiba, hampir tiba. Anak muda, kau baik-baik saja? Awas dong, apa kau tidak punya mata?
Hei, apa kau baik-baik saja? Gara-gara dorongan itu, aku mendorongnya ke arah mobil yang tengah melaju. Kedua tanganku ini telah merenggut nyawa orang tak bersalah. Kita semua pernah keliru. Namun kini kau telah menyesal. Jangan terlalu menyalahkan dirimu, menyakiti dirimu. Jangan lagi melakukan hal-hal yang melukai dirimu sendiri ya. Aku benar-benar mengkhawatirkanmu. Aku tak dapat melupakan wajahnya. Dia memiliki keluarga, memiliki anak, dia meninggal karena aku. Akulah yang telah menghancurkan hidup orang-orang yang mencintainya. Kau bahkan menyelidikinya. Tapi aku. Namun aku bahkan tak sanggup menuntaskan membaca dokumen itu. Nama orang itu? Ialah Shen. Namanya adalah Shen. Maaf. Tak apa. Angkat saja. Halo, siapa di sana? Apa kau lupa? Kalau kau masih punya ibu? Hah? Putriku tersayang. Kau masih berani menyebut dirimu ibu? Mana ada ibu di dunia ini demi uang rela menjual putrinya sendiri? Sudahlah. Lagi pula, Zong Yu, sudah berkali-kali kau sakiti? Amarah sebesar apapun pasti sudah surut. Dia adalah pemimpin terhormat grup Zong. Tahukah kau posisi dia di kota Gang? Dia sudi merendahkan diri demi mengejarmu. Kau seharusnya merasa terhormat. Tapi kamu, sama sekali tak tahu cara menghargai orang. Itu yang tak kau pahami. Apa maksudmu? Cinta. Mencintai seseorang, tak ada sangkut pautnya dengan kaya atau miskinnya dia. Sayangnya, seumur hidup yang kau lihat hanya uang, kau sama sekali tak paham arti cinta. Sejak ayahmu meninggal, utang yang begitu besar itu, siapa yang bersusah payah menanggungnya? Aku punya cara sendiri. Sedangkan kau sebenarnya hanya tak mau hidup susah. Mobil dan rumah kita, satu persatu disita, aku merendahkan diri, memohon pada orang, agar tak menyita satu-satunya tempat berlindung. Bagi kita berdua, saat itu kau di mana? Kerabat serta teman yang dulu menjilat kita, lenyap paling cepat. Saat ditelepon, yang terdengar hanya nada sambung sibuk. Cuma Zong Yu, dia seorang diri. Karena dia mencintaimu, itulah sebabnya, dia ulurkan bantuan. Tapi kamu, bukannya berterima kasih? Kau justru menjauh darinya. Cukup berhenti kau. Aku tak akan menikahinya kalau aku tak mencintainya. Jika kau tak sanggup melepaskan kemewahanmu, silakan kau sendiri yang menikah dengannya. Jangan hubungi aku lagi. Tunggu dulu. Apalagi yang kau mau? Periksa pesanmu. Aku telah menyiapkan sebuah hadiah ulang tahun untuk Lily. Di dalamnya ada rekaman pertumbuhannya sejak kecil, serta semua kenangan bersamaku, termasuk foto-foto bersama. Apa istimewanya hadiah begitu? Lebih baik berikan saja tas edisi terbatas, atau mobil, atau barang mewah lainnya. Akulah yang paling memahami putri kesayanganku. Dia tak suka hal-hal semacam itu. Video ini memakan waktu 2 bulan bagiku untuk belajar cara mengeditnya. Dia pasti akan menyukainya. Tentang video itu, kenapa Anda tak memberitahuku sebelumnya? Setelah ayahmu tiada, siapa lagi yang peduli pada barang remeh begitu? Jadi, di mana video itu sekarang? Ayahmu merekam video itu ke dalam sebuah USB flash drive. Ia menaruh flash drive itu di Villa Chengnan. Villa? Villa itu bukankah sudah disita? Benar sekali.
Termasuk semua barang yang berada di dalam villa itu, semuanya juga disita. Terlebih lagi, 3 hari lagi, villa itu akan segera dilelang. Jika kamu ingin merebut kembali flash drive itu, kamu harus memenangkan lelang villa itu. Villa itu, dulu ayahmu, membelinya seharga 300 juta dolar. Siapa yang sanggup menebusnya? Putri kesayanganku, kamu seharusnya sudah memahami kondisinya sekarang. Oh, ngomong-ngomong, juga soal pria misterius itu, kasusnya belum benar-benar ditutup kan? Dia sekarang menjadi target pengawasan utama. Jika terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan, maka seketika, dia akan langsung ditangkap kembali. Apa yang hendak Anda lakukan? Aku tak akan membiarkan Anda menyentuhnya. Bahkan tak butuh tenagaku. Dengan posisi keluarga Zong di kota Gang, untuk menyingkirkan seorang kriminal, jauh lebih mudah daripada membalikkan telapak tangan. Tuan Putri, pertimbangkanlah baik-baik. Tahukah kamu, kenapa aku suka balap mobil? Setiap kali aku menekan pedal gas, aku merasa seolah-olah sedang melarikan diri dari sesuatu. Kedua tanganku ini telah menghabisi orang tak bersalah. Ada apa denganmu? Ada masalah apa? Siapa yang menelepon barusan? Hidupkan lampu depan mobil. Kemudian tunggu aku di dalam mobil.
Maaf, aku membangunkanmu. Cie, aku akan meninggalkanmu. Apa? Aku bilang, aku akan meninggalkanmu. Jangan main-main. 1 menit 43 detik. Kau kesal karena menginap di hotel? Hari ini akan kucari rumah agar kita bisa tinggal lebih nyaman. Sudah kupikir matang-matang. Kita berasal dari dunia yang berbeda. Bagaimana mungkin? Shenli, kau mau kemana? Aku akan kembali kepada Zhongyu. Apa katamu? Dia akan memberiku uang, serta membiarkanku tinggal di tempat yang lebih mewah. Dia tak akan balapan liar. Dia justru memberiku rasa aman. Bersamamu, tiap saat aku cuma merasa terancam. Bagiku, yang paling berbahaya adalah saat merindukan hangat pelukanmu. Tapi aku malah begitu mencintai bahaya itu. Sedangkan yang paling aman adalah kembali ke sangkar tempatku semestinya. Hari ini, seluruh keluarga kita akhirnya bisa berkumpul dan duduk bersama serta makan bersama. Di momen yang membahagiakan ini, mari kita semua angkat segelas untuk merayakan hal ini. Shenli, apa kau mendengar yang kukatakan? Aku berkata, mari kita minum bersama. Jangan memaksanya. Baiklah. Kalau tak ingin minum, tidak apa-apa. Namun besok adalah hari lelang. USB itu masih ada di villa. Aku tak tahu kapan. Perangkat itu akan dibuang begitu saja oleh seseorang. Halo, Tuan Muda Zong. Kau tidak menginginkan USB yang ditinggalkan ayahmu? Jadilah anak penurut. Meski harus berpura-pura, lakonilah dengan meyakinkan. Baiklah, silakan para tamu menempati kursi masing-masing. Lelang kita akan segera dimulai. Gelang ini merupakan karya terakhir sang desainer jenius, Julian Ferdinand, sebelum ia wafat. Dan sekaligus, untuk pertama kalinya dilelang, dengan harga awal 10 juta dolar. Indah sekali. Putriku, kau suka? Aku tidak suka. Dia menyukainya. Putriku ini, sejak kecil memang gemar perhiasan. Dia berkata begitu karena tak ingin Anda menghamburkan uang. 50 juta dolar. Ini bagaimana harganya bisa melonjak jadi 50 juta dolar? Kenapa orang lain ikut menawar? 50 juta dolar sekali. 50 juta dolar 2 kali. 50 juta dolar. Terjual. Ini hadiah pernikahan tambahan untukmu. Suka? Dia menyukainya. Terima kasih. Tapi ini terlalu berharga.
Aku tak mau. Kau tak mau lagi barang peninggalan ayahmu? Tapi ini sungguh cantik. Aku benar-benar suka. Terima kasih, Zongyu. Kamu sungguh cantik. Gelang ini pas sekali dengan warna kulitmu. Selanjutnya, mari kita lihat barang lelang terakhir hari ini, dibangun oleh keluarga Shen, salah satu yang terbaik di kota Gang, sebuah villa mewah di tepi pantai. Ziyuan, penawaran dibuka di angka 70 juta dolar. Zongyu, kumohon padamu. Ini satu-satunya permintaanku. Putriku, sekarang kau akhirnya mengerti, kan? Segala yang kau inginkan, hanya Zongyu yang bisa memberikannya padamu. Semua ini bisa kuberikan padamu. Aku cuma menginginkan Ziyuan. Tapi ingat, segala yang aku janjikan pasti akan kutepati. Aku bukan boneka di tanganmu. Selain itu, jangan coba-coba macam-macam. Kalau begitu, hentikan siasat kecilmu itu. Lalu, jangan main-main dengan emosimu. Meskipun hari ini Zongyu berhasil merebut Ziyuan, besok, aku masih bisa membuat Ziyuan hancur lebur. Selama Anda memintanya, saya akan melakukan apa saja untuk Anda. 300 juta dolar. Ya ampun, mana bisa orang lain ikut menawar kalau begini? Percuma kita datang ke sini hari ini. Biarkan saja semuanya jadi milik mereka. Tak diragukan lagi, dia memang ketua grup Zong, sekali bergerak langsung membuat yang lain cut nyali 300 juta dolar. Meski kemungkinannya tipis, namun apakah ada yang ingin menawar lebih tinggi? 300 juta dolar. Pertama, 300 juta dolar. Kedua, Terima kasih atas kebaikan Anda semua. Saya akan memberikan villa ini untuk mempelai wanitaku tercantik, Shen Li. 300 juta dolar. Untuk terakhir kalinya. Saya menawar 500 juta dolar. 500 juta dolar. Siapa itu? Kamu tak seharusnya datang ke sini. Tapi karena kau sudah di sini, mana mungkin aku tidak datang? Shen Li, aku datang untuk membawamu pergi. Sedang apa kalian? Lelangnya belum selesai, hasilnya belum ditentukan. Siapa yang menang, kita belum tahu. Shen Li, rumah ini sudah kubeli. Kau tak bisa pergi bersamanya. Boleh saya menyela sebentar? 500 juta dolar. Ada yang menawar lebih tinggi. Dia mana mungkin punya 500 juta dolar? Cie, datang ke sini cuma buat ribut? Apa kau tak lihat ini tempat apa? Ini bukan kancah gelap tempatmu bertaruh nyawa. Bertingkah sembarangan akan membuatmu menanggung akibatnya. Dia muncul dari mana? Ini 500 juta dolar, loh. Kota Gang sejak kapan ada orang begini? Kenapa kita semua tak tahu? Jangan-jangan dia penipu? Kulihat dia dan Zongyu sepertinya ada masalah. Jangan-jangan dia sengaja mau mempermalukan Zongyu? Tunggu sebentar, Cie. Kenapa wajahnya seperti tak asing? Dan marganya? Jangan-jangan dia anggota keluarga Ci itu? Maksudmu orang terkaya di Kota Gang? Keluarga Ci dari Ci Xiaoting? Itu tidak mungkin. Benar sekali. Akulah pewaris keluarga Ci. Cie. Apa? Apa katamu? Kau orang terkaya di Kota Gang, pewaris keluarga Ci? Bukankah dia cuma seorang pembalap miskin?
Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pewaris keluarga itu? Aku juga baru tahu soal ini. Ada yang mau memperhatikanku? 500 juta dolar untuk kedua kalinya. 600 juta dolar. Sulit dipercaya. Kalau kau benar-benar seorang pewaris, bagaimana mungkin aku sama sekali tak menemukan informasi tentangmu? Aku sudah menyelidikimu. Kau cuma seorang berandalan balap jalanan. Ini berarti modal keuangan grup Zong kalian masih belum cukup. 1 miliar dolar. Apa? 1 miliar dolar? 1 miliar? 1 miliar dolar. Sudah tembus 1 miliar dolar. Ada yang mau menawar lebih tinggi? 1 miliar dolar untuk pertama kalinya? 1 miliar dolar untuk kedua kalinya? 1 miliar dolar? Terjual? Lelang kali ini berakhir dengan sukses. Tak pernah kuduga rumah ini akan dengan cara begini kembali ke tanganku. Terima kasih banyak. Kau tak bisa memaksanya untuk tetap tinggal. Zong Yu, Tidak, aku sanggup melakukannya. Tapi kau tidak bisa. Shenli, Sekarang aku harus bagaimana? Keluarga Ci ini sama sekali tak bisa kusinggung. apapun yang kau beri padanya, aku juga bisa memberinya. Apapun yang tak bisa kau berikan, aku pun sanggup memberikannya. Kau pikir kau masih memiliki keunggulan? Ciye, aku hanya mencintai Shenli. Kenapa kau harus selalu menentangku? Kau masih juga tak paham? Aku tak berniat mengekang Shenli. Aku ingin dia bebas. Mulai saat ini, takkan ada lagi yang bisa menghalangimu. Zong Yu, tunggu aku. Tunggu aku. Aku begitu merindukanmu. Detak jantungmu cepat sekali, Cie. Apa kau tak punya mata? Bukan aku. Cie. Bukan aku. Cie. Jangan biarkan dia lolos. Bukan aku. Cie. Bukan aku. Sudah, tak apa-apa. Tenanglah. Ada apa? Aku bermimpi. Bermimpi tentang masa lalu. Aku tak sengaja. Baiklah. Jangan takut.
apapun yang terjadi nanti, Aku akan menghadapinya bersamamu. Shenli, kau sudah kembali. Zhongyu, ini aku. Zhongyu, Shenli. Kau tak boleh bersama Cie. Kenapa kau mengatakan semua ini padaku? Apa gunanya? Saat nanti kau menemuinya, Cie. Kenakan pakaian yang sudah kusiapkan untukmu. Kemudian temui aku di restoran Jinse. Sebenarnya ada apa? Mengapa mesti seformal ini? Sebenarnya apa yang ingin dia lakukan? Shenli, maukah kamu menikah denganku? Sepertinya lebih baik dibuat santai saja. Shenli, bagaimana kalau kita menikah saja? Kedengarannya terlalu sepele. Shenli, kau sudah datang. Shenli, kau sudah tiba. Zhongyu, setelah semua ini, apalagi yang ingin kau lakukan? Shenli, aku takkan menyakitimu. Aku datang untuk menemuimu. Karena ada hal yang perlu kusampaikan padamu. Tak ada yang perlu kita bahas. Apakah kau tahu siapa sosok yang telah dihabisi Cie? Apa maksudmu? Sosok yang dihabisi Cie adalah ayahmu sendiri, Shenyan. Zhongyu, aku tak menyangka kau sanggup melakukan hal seperti ini. Dulu, meski aku tak menyukaimu, aku masih merasa kau dan ibuku adalah orang yang berbeda. Kini demi ambisimu, kau bahkan berani menjebak dan menuduh Cie semaumu. Aku sungguh kecewa padamu. Ini data yang baru saja diperoleh. Dari pengadilan 2 jam lalu, di sini tertera cap resmi. Silakan lihat sendiri. Kupikir, kau sudah tahu jawabannya di hatimu. Orang yang dibunuh oleh Cie ialah ayahmu sendiri. Shenli. Shenli.
Pak Zong, ada keperluan mendesak di kantor pusat. Anda harus segera pergi ke sana. Akhirnya kamu sadar juga. Kamu tak sayang nyawamu lagi. Tahukah kamu pingsan seharian, mengalami keracunan alkohol berat, sampai harus cuci lambung dan diberi nutrisi cair. Aku bahkan sempat berpikir, takkan bisa melihatmu membuka mata lagi. Apakah dia sempat menjengukku? Sebesar itukah cintamu padanya? Hingga kamu rela mati demi dia? Apa yang kamu lakukan? Kamu mau apa? Biar aku saja yang mengambilnya. Pulang. Manajer, apa yang terjadi pada pelanggan itu? Kenapa dia menyewa seluruh tempat ini berhari-hari? Namun tak memesan makanan, tidak juga memesan minuman, tidak melakukan apapun. Cuma duduk di sana. Apa dia sudah tidak waras? Sepertinya justru pikiranmu yang bermasalah. Karena dia telah menyewa seluruh tempat ini, dia bebas melakukan apapun yang ia mau. Kau cukup menunggu panggilannya. Apa dia benar-benar sekaya itu? Belanjanya di toko kita, seantero kota gang, sudah pasti. Termasuk 3 besar loh. Orang itu, bahkan dengan uang sakunya saja dia bisa membeli seluruh toko kita. Astaga. Sekaya itu, dan sangat tampan. Sayangnya, dia ternyata agak bodoh. Kurasa kau yang bodoh? Di mana Kak Ye? Dia masih menunggu dengan konyol. Senin, Rabu, Jumat menunggu di rumah. Selasa, Kamis, Sabtu menunggu di restoran. Minggu pergi ke arena balap. Oh iya, soal yang kusuruh kau selidiki, bagaimana hasilnya? Tak mungkin kan kalau memang benar ada yang tidak beres? Sopir yang menabrak hingga menewaskan ayah Shenli, serta Shenyan, punya banyak catatan kriminal. Dia tipe orang yang suka berkeliaran tanpa tujuan. Terlebih setelah Shenyan meninggal, rekeningnya bertambah 5 juta dolar. Kalau begitu, kematian Shenyan sama sekali tak ada kaitannya dengan Ciye. Dia difitnah. Kenapa kau masih merahasiakannya? Ayo, kita harus segera memberitahunya. Tidak bisa. Berdasarkan apa dia terus menunggu Shenli, sedang kau diam-diam menunggunya di sisinya, itu tidak adil. Begini, mulai sekarang kau tak perlu mengkhawatirkan Shenli lagi. Jika aku bisa mempertahankan Ciye, aku lebih baik membiarkan semuanya begini. Seperti yang kau duga, Li Zhao. Tapi, buktinya sudah lenyap. Bukankah aku mengenalmu? Pasti ada salinannya. Berikan padaku. Ayo pergi. Mau kemana? Mencari Ciye. Dia harus tahu ini. Selama beberapa tahun ini, dia terus hidup dalam rasa bersalah. Masalah ini juga harus segera berakhir. Ayo. Aku ingin sendirian sebentar. Ini benar-benar bukan dirimu. Kami telah menyelidiki kebenaran malam itu. Beranikah kau melihatnya? Bukti? Aku tak peduli lagi dengan bukti apapun. Aku hanya berharap Shenli tidak terlalu menderita. Semua bukti di sini. Kau dapat dari mana? Kau lupa? Apa pekerjaan keluarga temanmu? Selama ada jejak di internet, pasti bisa ditemukan. Lin Hai, kau sudah membuat hidupku sangat sengsara. Cukup sampai sini. Sisanya, biarkan dia jalani sendiri. Jika kau ingin membalas dendam, aku bisa membantumu. Tapi kumohon, jangan sakiti dirimu.
Ini hanya akan membuat orang-orang yang peduli padamu berduka. Apa manfaatnya? Shenli, kumohon tetap hidup. Akan kuhabisi dia. Nyawa harus dibayar nyawa. Itulah yang layak diterima Cie. Jangan sakiti dia. Apa yang kau katakan? Akhirnya kau mau bicara juga? Ulangi sekali lagi. Jangan demi diriku. Kau tiada. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Asal kau sembuh, aku akan menuruti semua keinginanmu. Itu baru benar. Shenli, asal kau pulih. Tak peduli engkau ingin membalas dendam atau apapun, aku pasti akan membantumu. Aku akan selalu di pihakmu. Karena aku mencintaimu. Jaga dia baik-baik, jangan biarkan pria manapun mendekat. Kalau ada apa-apa, segera beritahu aku kapan saja. Siap, siap. Akhirnya kutemukanmu, Shenli. Aku ingin menyendiri dulu. Shenli, ini aku. Apa yang membawamu ke sini? Kamu makin kurus. Seharusnya kamu tidak datang ke sini. Zhong Yu sedang mencarimu. Bukan aku pelakunya. Dulu aku juga mengira aku pelakunya, tapi setelah kuselidiki, orang lainlah yang menyebabkan ayahmu tiada. Shenli, maukah kau mempercayaiku? Tentu saja aku mempercayaimu. Lalu kenapa kau menyuruhku pergi? Jangan sampai tertangkap Zhong Yu. Aku ingin kau membantuku menemukan pelakunya. Aku harus tahu siapa dia, dan pelaku itu mendapatkan hukuman yang setimpal. Mari kita pergi dari sini. Akan kubawa kau menemukan pelakunya dan menuntut balas atas kepergian ayahmu. Ini rumah pelakunya? Dia orang yang membuat ayahmu tewas saat menyetir. Dia itu Lin Hai. Aku menemukan kalau sebelum kejadian itu, seseorang mentransfer 5 juta dolar padanya. Kemudian, bagaimana dengan orang yang mengirim uang itu? Masih diselidiki. Tapi ia takkan bisa bersembunyi. Lama. Kalian menerobos masuk, aku bakal panggil polisi. Kau kenal kami? Aku tak kenal kalian. Lekas keluar, aku akan telepon polisi. Tak kenal kami? Mengapa kau kabur? Kenapa kau membunuh ayahku? Siapa yang menyuruhmu? Kau bisa mengatakannya sekarang, atau setelah kau disiksa, sampai sangat menderita baru mau bicara. Tapi kutegaskan padamu, aku punya banyak cara untuk memaksamu bicara. Baiklah, akan kukatakan. Aku punya orang tua dan anak yang harus kutanggung, lepaskan aku dahulu. Tak apa, kejar. Jangan,
Jangan, aku akan bicara. Memang aku menerima uang itu, namun aku tak punya pilihan lain. Ibuku sedang sakit, aku sungguh butuh uang ini. Jadi, demi uang, kau membunuh ayahku? Kau Shenli, kan? Ternyata kau sudah sebesar ini. Aku pernah melihat fotomu. Pamanmu, Fang Jun, yang memberikannya padaku. Tidak. Mustahil. Pamanku tak mungkin berbuat seperti itu. Kalau kau berani bohong lagi. Aku bersumpah, segala yang kuucapkan adalah benar. Pamanmu meminjam uang pada ayahmu, namun ayahmu menolak memberikannya. Itulah sebabnya pamanmu berniat melenyapkannya. Ini cuma pengakuan sepihak darimu. Mana buktinya? Sejak ibuku tiada, aku makin menyesal telah melakukan ini. Aku terus menanti seseorang datang mencariku, tapi aku tak menyangka. Hari ini tiba secepat ini. Di dalam flash disk ini, ada semua rekaman percakapan dan video, serta bukti transfer kami. Aku sudah tahu hari ini bakal tiba, karena itu aku sudah membuat cadangannya. Jika data di dalamnya palsu, kau habis. Mustahil. Pamanku yang menyingkirkan ayahku sendiri. Kalau kalian tidak percaya, silakan temui dia langsung untuk memastikan. Tapi tolong jangan mempersulitku lagi. Mempersulitmu? Nyawamu pun tak cukup untuk menebus semuanya. Nyawamu saja takkan cukup untuk menebus semua ini. Kalau begitu, aku memilih menyerah. Aku akan menyerah. Puas? Ayo pergi. Kita temui pamanmu. Apapun yang terjadi, kita harus memberi pertanggungjawaban kepada ayahmu. Kak Ye, info itu memang benar. Orang yang mentransfer uang ke Lin Hai bernama Fang Jun. Dia paman Shenli. Serahkan semuanya padaku. Bisakah kau cek lokasinya sekarang? Lokasinya di villa milik Fang Jingshu. Apapun pilihanmu, aku akan selalu menemanimu. Pergi. Aku tak percaya ibuku bisa melindunginya seumur hidup. Kakak, tolong bantu aku kali ini saja. Aku butuh modal guna memulai bisnis. Proyek kali ini berbeda dari sebelumnya, sangat dapat diandalkan. Cuma 2 juta dolar. Kumohon, berikan padaku. Bukan kakak tak mau memberi, tapi kamu tahu kan kondisi keluarga kita sekarang? Kamu juga tahu sendiri. Minta saja ke Zhong Yu. Dia sangat menyukai Shenli. Dia pasti mau memberikannya padamu. Awalnya kupikir, kalau Shenli dan Zhong Yu menikah, aku bisa sedikit lega. Siapa sangka, perempuan tak tahu malu itu malah kabur. Lalu bagaimana aku bicara dengannya? Kakak, apa kakak benar-benar tega membiarkanku mati? Kakak memang tak punya uang untuk modal usahamu, tapi kenapa sampai bawa-bawa nyawa? Jangan omong sembarangan. Xiao Jun, coba kau bilang sendiri, dari kecil sampai sekarang, setiap kali kau minta uang padaku, pernahkah aku menolak? Tenggatnya pukul 12 malam ini, kalau kau masih belum bisa membayar bunga 2 juta dolar itu, aku akan menagihmu habis-habisan dan menghancurkan hidupmu sejadi-jadinya. Kak, apakah kakak benar-benar tidak mau membantuku? Kakak memang sudah tak punya uang lagi sekarang. Jika Shen Yan masih hidup, barangkali dia bisa memberimu uang. Dia sangat baik padamu. Belum tentu. Menurutku, kamu jangan seharian keluyuran di luar tanpa tujuan. Aku sangat khawatir, orang-orang jahat itu akan menyeretmu berjudi suatu hari nanti. Yao Jun, kenapa kamu sampai berjudi? Kamu sungguh mengecewakanku.
Kakak ipar, apakah aku masih punya peluang? Jun, apakah ada kesempatan atau tidak, semua tergantung dirimu. Kakak ipar, aku mohon, bantu aku sekali lagi. Aku berjanji takkan berjudi lagi. Jika aku membantumu lagi, itu malah mencelakakanmu. Berjudi di dalam negeri melanggar hukum. Serahkan dirimu pada polisi. Kakak ipar, aku tak bisa menyerahkan diri. Apa kakak ipar tega melihatku hancur seperti ini? Kakak ipar, kumohon padamu, bantu aku sekali lagi. Sudah, kukatakan tidak bisa. Dialah pelakunya. Habiskan dia. Kakak, sekarang kau hanya punya aku, satu-satunya adik kandungmu. Xiao Jun, jangan khawatir. Kita saudara kandung, kakak akan cari cara untukmu. Cara apa yang bisa kau pikirkan? Kau ini. Anak ini benar-benar keterlaluan. Shenli. Apa? Apa kau sudah menemukan dalangnya yang membuat ayahmu tiada? Fang Jun, apa yang kau lakukan? Kakak, jangan salahkan aku. Ini semua gara-gara kau dan kakak iparmu memaksaku. Apa yang kau bilang? Kakak iparku? Apa yang telah kau lakukan pada kakak iparku? Apa kau bilang? Kakak iparmu. Apa yang telah kau perbuat pada kakak iparmu? Ini semua salahmu karena tak memberiku uang. Ini juga salah kakak ipar karena dia meremehkanku. Andai bukan karena kalian berdua, aku takkan sampai berada di posisi ini. Fang Jun, sebenarnya apa yang sudah kau lakukan? Cuma main judi saja. Kalau menang, ku kembalikan 2 kali lipat. $2 juta bagimu bukan hal besar. Tapi bagiku, itu uang untuk bertahan hidup. Dulu kau selalu memberiku, kenapa kali ini enggan memberi? Jadi, Shen Yan, kamu yang menyingkirkannya? Mengapa? Mengapa? Mengapa kau tega menyingkirkannya? Berhenti. Fang Jun, kami telah memperoleh bukti atas kejahatanmu. Sisa hidupmu akan kau lewati di penjara. Paman, mengapa kau melakukan ini? Kak, katamu kau akan melindungiku. Sekarang kau hanya menyaksikan putrimu memperlakukanku begini. Aku Biarkan aku berbicara dengannya. Selama ini, kita selalu sangat dekat. Sebenarnya semenjak kapan kau berubah? Kak, kita ini keluarga. Keluarga Shen itu hanyalah orang asing. Kak, asal kau musnahkan buktinya, kita tetap menjadi keluarga. Apa itu tidak baik? jangan harap. Aku harus membalas dendam ayahku. Shenli, apa maksudmu balas dendam? Itu cuma kesalahpahaman. Waktu itu aku hanya ingin menakut-nakuti ayahmu saja, serta menipunya demi sedikit uang. Itu dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Kalau begini, apa ini cuma gertakan? Baiklah. Kalian semua ingin menyingkirkanku, bukan? Kuberitahu ya. Ayahmu itu tidak punya hati. Memang pantas dia lenyap. Memang dia. Singkirkan dia saja. Jelas sekali kau yang paling serakah. Menurut penyelidikanku, setelah Shen Yan menikah dengan kakakmu, dia berulang kali mengirim $100 juta padamu, dan semuanya kau pakai buat berjudi, kan? Memang seharusnya dia memberikannya padaku. Keluarga kami tak berutang apapun padamu, namun kau justru mencelakai ayahku. Lalu kenapa? Sekalipun aku mengakuinya, apa yang bisa kalian perbuat padaku?
Kak, kau tak benar-benar berniat menjebloskanku ke penjara, kan? Kak, Dasar penjahat busuk menjebloskanmu ke penjara. Masih terlalu ringan untukmu. Kak, asal kau hapus barang buktinya, kita masih satu keluarga. Bu, jangan. Kakak, kau merawatku, memberiku uang, bukankah itu memang wajar? Kita telah melewati bertahun-tahun, dan selalu seperti ini. Shen Yan telah tiada, bukankah itu juga menguntungkanmu? Kau mewarisi seluruh hartanya. Aku cuma meminta sedikit saja. Kau hanya perlu membantuku menuntaskan urusan kali ini, lalu beri aku 2 juta dolar lagi. Tidak. Masih ada Lin Hai. Lin Hai juga butuh uang. Aku sudah menemuinya dengan 5 juta dolar, dan aku akan keluarkan 5 juta dolar lagi demi meminta bantuannya sekali lagi. Kali ini, aku perlu 7 juta dolar. Aku tak punya uang sebanyak itu lagi. Kakak, Bu, sampai kapan ibu akan terus melindunginya? Ibu sadar apa yang ibu ucapkan? Shen Li, bukankah ibumu memang selalu seperti ini? Akulah adik yang paling dia sayangi. Kau telah menyingkirkan orang yang paling kucintai. Sekarang rasakan akibatnya. Kakak, Kamu telah menghilangkan orang yang paling aku cintai. Kamu harus menerima hukumannya. Kak, Kak, baju ini terlalu mahal, tidak usah dibeli. Aku lihat semua temanmu memilikinya. Kamu pasti akan terlihat tampan saat memakainya. Jangan ragu untuk memakainya, ya. Kakak cuma ingin melihatmu tumbuh besar dengan bahagia. Kak, nanti kalau aku sudah punya banyak uang, aku juga akan membelikanmu banyak barang bagus. Adikku yang baik, pintar sekali. Ayah, akhirnya pelaku yang menghabisimu sudah berhasil kutangkap? Ayah, aku akhirnya menemukan orang yang telah mencelakaimu dan menyerahkannya untuk dijebloskan ke penjara. Ibu bahkan harus menjalani 3 tahun penjara demi membalas dendammu. Dia sangat mencintaimu. Selama ini aku salah paham padanya. Kepergianmu yang tiba-tiba menjadi pukulan teramat berat baginya. Ia berubah menjadi sosok lain. Kurasa hanya dengan cara itu, dia baru bisa meredakan duka di hatinya. Oh ya, ini Cie. Halo, Paman. Ayah pernah bertemu dengannya. Apakah ayah masih ingat? Waktu itu dia sedang mabuk dan sempat mendorong ayah dengan kasar. Maafkan saya. Saya tak akan minum alkohol lagi, Paman. Meski kau bukan pembunuh ayah Shen Li, bukan berarti aku akan memberikan Shen Li padamu. Apa yang kau ucapkan di depan makam ayahku? Aku suka Shen Li. Dan itu tak ada kaitannya dengan hal lain. Aku akan berusaha sekuat tenaga memperlakukannya dengan baik. Kalau kau merasa mampu menyaingiku, silakan perlihatkan kemampuanmu. Kenapa kau menatapku begitu? Memangnya siapa yang menatapmu? Lalu kenapa wajahmu memerah? Wajahku tidak memerah. Menjauhlah dariku. Aku tak mau. Aku malah ingin begini.
Cie, nanti ada yang mendengar. Biarkan saja mereka mendengar. Apa yang kau lakukan? Cie, kenapa begitu tak sabar? Tentu saja aku tak sabar. Kau tahu sudah berapa lama aku tahan ini? Begini wajahmu waktu kecil? Mulai saat ini, biarkan aku yang menjagamu seumur hidup. Ada apa? Mau apa? Kamu sebenarnya mau apa? Nanti juga kamu akan tahu. Ayo. Hati-hati di tangga. Hati-hati di tangga, ya. Mari. Tak bisakah kau beritahuku sebenarnya apa maumu? Sampai dirahasiakan begini, Sebentar lagi kamu akan tahu. kenapa belum sampai juga? Sudah siap? Cepat lepaskan aku. Selamat ulang tahun. Semua ini disiapkan untukku? Tentu saja. Siapa lagi yang pantas dia beri kejutan sehebat ini? Jangan lihat Kak Y, yang biasanya sedingin es, saat menyiapkan kejutan, dia totalitas. Dia bahkan hampir membuat kami gila. Kenapa tak bilang padaku lebih dulu? Aku bahkan belum sempat bersiap. Ke sini. Ayo. Semua ke sini, Buatlah permohonan. buatlah permohonan. Cepat katakan, apa yang kau inginkan? Jangan diucapkan nanti tak terkabul. Aku pernah berpikir, sepanjang hidupku, aku hanya akan menyetir mobil untuk kabur dari kenyataan, sampai kau hadir dalam hidupku, membuatku mengerti. Apa arti detak jantung? Dan apa arti peduli? Di balik segala kegilaanku, kaulah satu-satunya kelembutan. Jadi, Shenli, maukah kau menikah denganku? Jadi, Shenli, maukah kau menikah denganku? Terima dia, terima dia, terima dia, terima dia, terima dia, terima dia. Dasar bodoh, kenapa kau membicarakan semua ini di depan mereka? Tentu saja aku mau. Terima dia. Kakak ipar sudah setuju.
Selamat ulang tahun, sayang. Cium dia, cium dia, cium dia, cium dia, cium dia, cium dia, cium dia. Selamat ulang tahun, cintaku. Cium dong, cium dong, cium dia, cium dong. Ini benar-benar duel terbesar abad ini. Cie bisa menang meski matanya tertutup. Banyak juga yang menjagokan Zhong Yu untuk menang. Ini membuktikan betapa besar pesona Zhong Yu. Kamu hebat sekali. Kau berani buka taruhan? Meski dia menerima lamaranmu, tapi kami juga sudah bertunangan. Siapapun yang menang, dia yang paling pantas untuk bersama Shen Li. Aku akan menghadapi kalian sampai akhir.